Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan kami kelompok 6. Dengan anggota yang pertama Jeremia Susanto, saya sendiri Muhammad Regi Abdi Putra Amanta, Vita Anggraini, Karisa Harfani, dan juga Tobias David Manugari. Nah, jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami di modul 3, yaitu mengenai regresi logistik. Oke, langsung aja. Nah, tentunya sebelum kita memulai proses kita membutuhkan library untuk membantu semua proses-proses dalam aplikasi R ini. Yang pertama, kita memanggil library Broom. Nah, library Broom ini untuk membersihkan dan merapikan output model. Kemudian juga library Caret untuk pemodelan dan evaluasi model. Dan juga library Data Explorer untuk mengeksplorasi data, library grid untuk pengaturan tata letak visualisasi, kemudian library ESLR untuk buku An Introduction to Statistical, kemudian library PSCL untuk analisis regresi logistik, dan yang terakhir library Tidyverse untuk memanipulasi dan juga visualisasi data. Nah, setelah kita memanggil library-library tersebut, kita akan menuliskan data default untuk menganalisis datanya. Nah, setelah kita menganalisis, kita menampilkan petunjuk bantuan untuk dataset, yaitu dengan cara help default. Oke, di sini sekarang kita menggunakan codingan Glimpse. Glimpse, Glimpse adalah fungsi yang digunakan dalam paket deployer dalam bahasa pemrograman R. Fungsi ini digunakan untuk melihat struktur dari sebuah data frame atau table glimpse yang menampilkan 10 baris pertama dari data frame beserta dengan informasi. Di sini ada outputnya. Rows ini menunjukkan bahwa data frame tersebut memiliki 10.000 baris dan ada columns yang menunjukkan eh, 4 menunjukkan bahwa data frame tersebut memiliki 4 kolom. Eh, di sini untuk defaultnya kolom pertama dengan tipe data vector yang berisi nilai yes atau no. Setelah itu ada student, kolom kedua dengan tipe faktor yang berisi nilai yes atau no. Kemudian ada balance, kolom ketiga dengan tipe data double yang berisi nilai numerik, dan ada income kolom keempat dengan tipe data double yang berisi nilai numerik user. Kemudian kita menggunakan kode summary default digunakan untuk memberikan ringkasan statistik deskriptif dari kolom-kolom dalam data frame default. Ini memberikan informasi seperti jumlah observasi, nilai rata-rata, nilai minimum, dan maksimum. Untuk output tersebut adalah hasil dari fungsi summary yang diberikan ringkasan statistik. Di sini ada default menunjukkan ringkasan statistik untuk kolom default yang merupakan faktor dengan nilai 0 atau yes. Terdapat 9.667 observasi dengan nilai 0 dan 333 observasi dengan nilai yes. Student menunjukkan ringkasan statistik untuk kolom student yang juga merupakan faktor dengan nilai 0 atau yes. Terdapat 7.056 observasi dengan nilai 0 dan 2.944 observasi dengan nilai yes. Kemudian kita menggunakan plot histogram yang digunakan untuk membuat histogram dari kolom numerik dalam data frame default. Histogram adalah grafik yang digunakan untuk menunjukkan distribusi frekuensi dari data numerik. Di plot histogram sini frekuensinya untuk yang balance ini eh, memiliki nilai tinggi di 1.000, sedangkan di income di sekitar 2.000 dan 4.000. Kemudian kita menampilkan plot bar default. Di sini plot bar default frekuensinya no memiliki frekuensi paling banyak di default, sedangkan di student juga memiliki frekuensi paling banyak. Sedangkan untuk default yes-nya memiliki frekuensi yes 0 sedikit, sedangkan di student ini memiliki sekitar 3.000 frekuensi.
Oke, kemudian di sini kita akan menunjukkan plot box plot default by default. Di sini di default ini di balance ini pada value-nya nol memiliki tingkat yang terendah, sedangkan yes memiliki tingkat yang banyak. Untuk income sendiri memiliki perbandingan yang hampir sama. Nah, untuk kode selanjutnya ada satu bersama dengan default. Nah, di sini tuh uh, default itu untuk nama data frame-nya. Nah, untuk filter student itu, ini adalah operasi dari paket dplyr yang digunakan untuk memfilter baris-baris data frame default di mana nah kolomnya adalah student dan yes. Nah, selanjutnya ada A2 kecil dari default. Nah, itu tuh sama aja kodenya dari yang di atas. Filter dalam kurung student sama dengan no ini adalah operasi dari paket dplyr yang digunakan untuk memfilter baris-baris dalam data frame default, di mana nilai kolom student adalah nol. Nah, bisa dilihat untuk outputnya, ini adalah untuk A1-nya, nah ini untuk B2, dan yang ke yang ketiga yang ketiga adalah gabungan dari keduanya. Dapat dilihat adanya perbedaan di sini. Selanjutnya, sama aja sama yang tadi. Di sini untuk kode B1 kecil sama default. Nah, itu artinya adalah defaultnya ini adalah nama data frame yang digunakan sebagai sumber data untuk dianalisis. Nah, untuk filter student yes-nya ini adalah operasi dari paket dplyr yang digunakan untuk memfilter baris-baris dalam data frame default di mana nilai kolom student adalah yes. Nah, untuk kode B1, B1 em, sama untuk filter studentnya, ini adalah operasi dari paket dplyr yang digunakan untuk memfilter baris-baris dalam data frame default di mana nilai kolom student adalah no. Untuk outputnya dapat dilihat untuk sisi kirinya default dan untuk x-nya adalah value. Ini untuk B1, ini untuk kebet B2 dan yang ketiga adalah gabungan dari keduanya. Baik, saya akan melanjutkan untuk baris selanjutnya. Di sini ada reglog GLM, default balance, data default, family binomial, dan summary reglog. Jadi eh, pertama GLM ini adalah untuk menghitung nilai regresi linear untuk yang logistik, regresi logistik, di mana default adalah variabel dependennya dan balance adalah variabel independennya. Jadi kita akan melihat untuk variable default berdasarkan dari variable balance. Dan kemudian kita akan meringkas untuk hasilnya. Di sini dapat dilihat bahwasannya eh, eh, apa ya, nilai koefisien dari si default adalah -1,05 dan koefisien dari balance-nya itu sendiri adalah 5,499. Di mana dapat dilihat di paling kanan ini bahwasanya keduanya memiliki bintang 3 yang mana dapat dikatakan itu adalah memiliki nilai yang signifikan. Oke. Nah, di sini eh, terdapat program di sini dari datanya default. Kemudian kita akan melihat dari datanya itu yang bersifat eh, di sini dapat kita lihat ada nilai 0 dan 1 di mana tidak ada lagi selain 0 dan 1. Ini menggambarkan probabilitas nilainya berupa biner 0 dan 1 di mana di sebelah kiri itu adalah di variabel y adalah probabilitas atau peluang dari si default dan variabel x-nya di bawah itu adalah sebagai balance.
kita lihat di sini untuk peluangnya nol itu juga cukup banyak dan peluangnya satu juga cukup banyak. Nah, kemudian kita di sini dapat melihat dari koefisien backlog itu sendiri. Jadi di atas itu kan kita mendefinisikan backlog. Nah, jadi untuk data di dalam backlog itu keseluruhannya kita akan melihat koefisiennya. Di sini koefisien dari default backlog itu adalah -10 dan balance adalah 0,005. Jadi kita akan melihat eksponen dari koefisien backlog itu adalah dua untuk yang default itu 2,3669 dan balance itu adalah 1,005. Kemudian kita akan melihat confidence interval atau selang kepercayaan dari default itu untuk koefisien dari 75% itu 97,5%, maaf, 97,5% itu adalah -9,966 dan sisanya untuk default 2,5% adalah -11. Untuk balance sendiri 97,5% ini adalah 0,0059 dan di sisanya 2,5% ini adalah 0,005078. Di mana di sini memiliki prediksi berupa peluang di mana ketika kita mempunyai balance sebanyak 1000 didapatkan peluang adalah 0,00575. Dan di sini kita melihat juga backlog 2 di mana kalau dari sebelumnya itu kita melihat dari default dan balance. Di sini kita akan melihat regresi logistik default berdasarkan dari variable student di mana menggunakan eh, sa- tipe datanya binomial. Kita akan lihat di sini untuk defaultnya memiliki koefisien -3, 50413 dan student yang berkata yes di sini adalah 0,4 dan kemudian ini adalah nilai dari peluangnya ketika student berkata yes dan ini adalah peluang ketika student berkata no, memiliki perbedaan yang cukup besar. Kemudian di sini adalah full mode GLM. Ini adalah melihat untuk nilai regresi logistik dari default dibandingkan dengan seluruh variabel selain dari default. Jadi kita akan simpan di sebuah variabel full mode, kita akan meringkas hasilnya. Di sini dapat dilihat koefisien dari default adalah -1, kemudian koefisien dari student yang kata yes adalah -6, koefisien balance adalah 5 dan koefisien income adalah 3. Dan di sini dapat kita lihat bahwasanya untuk default adalah signifikan bintang 3, studentnya signifikan bintang 2 dan balance signifikan bintang 3. Di sini income tidak memiliki signifikan sama sekali. Kemudian di sini adalah kecocokan dari nilai berdasarkan McFadden. McFadden ini merupakan eh, apa ya? Suatu ukuran apakah suatu data tersebut cocok atau tidak diujikan dalam logistik. Di sini memiliki nilai kecocokan adalah 0,45 untuk backlog dan backlog 2 memiliki kecocokan 0,00409. Bisa bisa dibilang ini sangat kecil. Dan kalau 0,45 ini bisa dibilang baik dan full mode di sini 0,46 itu dikatakan baik. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk kode loan di sini sudah terlihat outputnya, ada good dan purpose, dan juga ada dua kategori, dan ada 6 kolom dengan 2 kolom yang berisi data kategorik, yakni kolom good dan purpose. Vico dan DTI untuk numerik, loan AMNT, dan income untuk kategori. Ya, untuk selanjutnya ada summary loan. Untuk summary loan,
Next, Jer. Nah, di sini ada table loan good untuk lihat berapa banyak karakter bad dan good. Untuk bad 6.371 dan good 36.164. Untuk loan good as factor, di sini dia untuk melihat faktor untuk dan menjadikan kolom data good dari karakter menjadi faktor, dan di sini lihat ada Vico, DTI, loan AMNT, ada income. Oke, next, Jer. Untuk set sheet, yaitu dia untuk membagi data yang kita punya menjadi data train dan data set menggunakan sampling data. Untuk intercept-nya, ya sebentar, nggak kelihatan, nggak kelihatan. Misalnya, untuk estimate dari purpose proporsional itu ada, dari Vico ada 1,336, dan untuk DTI ada min 1,0, dan untuk lawan AMNT ada minus 2,35. Untuk purpose siduksional ada min 5,34. Untuk purpose Shihom informant itu ada min 1,8. Ada purpose major itu ada 5,3. Selanjutnya ada purpose medical itu dia ada min 4. Ada purpose other itu ada min 3,5. Purpose small business itu ada min 9,25, dan yang terakhir ada purpose vacation wedding itu ada 8,35. Dan untuk yang signifikan itu ada bintang 3, ada di ada 1, 2, 3, 4, 5, ada bintang 2 itu kecuali dia ada di purpose shop, dan yang enggak ada bintang itu tandanya dia tidak signifikan. Oke, next. Untuk selanjutnya yang test spread predict ini confusion matrix. Ini dia untuk melihat sensitivitas atau akurasi ketepatan model dalam memprediksi data, yakni sebesar 0,8238. Oke, next, Jer. Untuk room DT, melihat ringkasan model regresi logistik yang dibuat. Terlihat nilai akurasi, sensitivitas, hingga balance akurasi pada kolom estimate. Ya. Baik, jadi itu dia teman-teman hasil presentasi dari kami mengenai regresi logistik dengan penggunaan R. Itu dia dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.